Siswa-siswi baru kelas 7 yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Strada Efek 3. Semoga kalian dapat berproses dan berdinamika untuk belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru di SMP Strada Efek 3 dengan baik. Tetap semangat, kita akan melanjutkan materi pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Sri akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian dalam belajar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu, kalian perhatikan materi-materi berikut dan simaklah dengan baik. Cara belajar yang efektif itu meliputi pengertian belajar, cara belajar sinkronus dan asinkronus, tahapan proses belajar, tipe-tipe belajar, dan belajar yang efektif. Berikutnya, apa itu yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, keterampilan, dan sikap melalui hubungan timbal balik antara orang yang belajar dengan lingkungannya. Kemudian, bagaimana kita belajar? Kita belajar itu bisa melalui otodidak dari alam, kemudian bisa melalui pengalaman, bisa juga dari kesalahan, dan bisa juga secara formal. Belajar secara formal itu dilakukan di lembaga pendidikan seperti SMP Strada Efek 3, di mana belajar secara formal ini itu diatur oleh ada kurikulum yang jelas, kemudian juga ada aturan-aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Selain itu juga ada target yang akan dicapai. Target yang akan dicapai misalnya dari kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9, dan kelas 9 itu akan tamat atau lulus. Berikutnya, belajar sinkronus dan asinkronus. Apa itu belajar sinkronus? Belajar sinkronus adalah belajar yang terjadi interaksi secara langsung, yaitu guru dan siswa di waktu yang sama seperti tatap muka di sekolah atau secara virtual. Secara virtual itu bisa melalui Google Meeting, bisa juga melalui Zoom, ya. Kemudian yang kedua, belajar asinkronus. Apa itu belajar asinkronus? Belajar asinkronus adalah belajar yang tidak terjadi interaksi secara langsung, di mana siswa belajar di waktu yang berbeda dengan gurunya. Misalnya, siswa mendapatkan tugas untuk dikerjakan di rumah, atau siswa mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kemudian, bagaimana tahapan proses dalam belajar? Tahapan dalam proses dalam belajar itu meliputi yang pertama itu belajar dengan menguasai pengetahuan. Belajar dengan menguasai pengetahuan itu meliputi informasi, gagasan, keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, dan konsep lain. Tahap yang kedua itu belajar menguasai kemampuan, itu yang meliputi kemampuan dalam bentuk menganalisa, mereproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat generalisasi, berpikir secara rasional, dan menyesuaikan. Tahap yang ketiga yaitu belajar menguasai keterampilan dan kebiasaan, yaitu dalam bentuk perilaku dan keterampilan atau keahlian tertentu. Tahap yang keempat itu belajar tentang sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi minat, kemudian pertimbangan dan selera. Kemudian masing-masing orang atau masing-masing siswa itu memiliki gaya belajar sendiri atau tipe-tipe belajar sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini saya sampaikan juga tipe belajar berdasarkan teori fak, di mana tipe belajar berdasarkan teori fak itu meliputi
Tipe visual. Tipe bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan atau visual. Kemudian yang kedua, tipe belajar auditori. Tipe auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya itu melalui telinga atau alat pendengarannya. Kemudian yang ketiga, tipe kinestetik. Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif itu melibatkan gerakan seluruh tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Terus bagaimana strategi supaya belajar itu dapat berhasil? Kalau yang tipe visual, kemudian tipe auditori, kemudian tipe kinestetik. Yang pertama, strategi belajar yang cocok bagi tipe visual itu gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan, seperti memberi garis bawah atau membuat grafik. Mayoritas tipe visual suka membaca, namun buku bacaan yang dimiliki itu banyak memiliki gambar ilustrasi dan gambar yang menarik, lebih mudah dipahami daripada buku bacaan yang penuh dengan teks. Perhatikan penerangan saat belajar dan hindari polusi visual. Saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan. Catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Kemudian bagaimana strategi belajar yang cocok bagi tipe auditori? Gunakan voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. Lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari populasi suara atau kebisingan. Polusi suara atau kebisingan. Berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali. Dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi kinestetik. Kinestetik itu yang cocok. Gunakanlah gerakan dalam belajar seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Perbanyak praktek yang berkaitan dengan pelajaran dan langsung bisa diaplikasikan. Hindari belajar yang monoton atau terlalu banyak duduk. Saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Menulis di udara atau gunakan gerak imajinatif. Ya. Ini adalah strategi yang bisa kalian coba sesuai dengan tipe belajar kalian. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Berikutnya masuk ke apa itu belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses mengajar yang Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran ini mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itu yang penting ya. Kemudian cara belajar yang efektif itu yang perlu kalian ketahui bahwa belajar itu bukan bekerja. Karena belajar itu bukan bekerja, maka tidak perlu mendapatkan imbalan ya, yang berupa finansial atau misalnya uang atau misalnya hadiah-hadiah dalam bentuk lain ya. Itu ini perlu diperhatikan bahwa belajar bukan bekerja, maka tidak perlu mendapatkan imbalan berupa finansial atau uang. Maka kita harus membuat cara belajar yang efektif bahwa belajar itu merupakan suatu kesenangan atau hobi. Supaya belajar itu merupakan suatu kesenangan atau hobi, maka caranya bisa kalian lakukan
pilih tempat yang nyaman, kemudian alat-alat yang digunakan juga disediakan. Jauhkan benda yang membuat kurang fokus. Jadi benda-benda yang kurang fokus atau tidak membantu dalam proses belajar, tolong dijauhkan, ya. Kemudian pencahayaan juga maksimal, membuat jadwal dalam belajar. Kemudian belajar untuk program perencanaan, jadi kalian juga membuat program perencanaan. Kemudian keterampilan berpikir, dan juga kalian bisa mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu bisa kepada Bapak Ibu Guru, kepada teman, atau kepada orang tua atau kakak, ya. Ini adalah strategi bagaimana kalau belajar itu bisa merupakan suatu kesenangan, ya, dan diingat bahwa belajar itu bukan bekerja. Berikutnya, dari pengertian belajar, baik itu belajar yang efektif ataupun yang tidak efektif, pada prinsipnya bahwa belajar itu adalah suatu proses. Ingat, belajar itu suatu proses. Jadi kegiatan belajar itu harus menghasilkan perubahan, yaitu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak mahir menjadi mahir, dan seterusnya. Maka kalau kalian memang belajar, maka harus menghasilkan suatu perubahan. Kalau kalian belajar tidak menghasilkan perubahan, tetap sama aja, ya. Misalnya ada evaluasi atau ulangan, kalian sudah belajar tetapi tidak menghasilkan hasil dengan nilai yang bagus, maka belajar kalian itu percuma atau hanya buang-buang energi. Maka konsep yang harus kalian pelajari, harus kalian pegang, bahwa belajar itu harus menghasilkan perubahan. Maka tip-tip belajar yang efektif itu meliputi yang pertama, kalian harus menentukan tujuan belajar dulu. Setiap orang pasti memiliki cita-citanya sendiri. Kesuksesan adalah dambaan setiap orang. Memiliki keyakinan bahwa belajar itu bermanfaat dan bermakna. Kemudian untuk itu tujuan belajar sangat penting untuk kalian buat. Misalnya, belajar itu untuk apa sih? Dan belajar itu untuk siapa? Kemudian apa manfaatnya dan apa tujuannya kita belajar? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalian bisa membuat tujuan belajar sehingga kalian mengetahui apa tujuan belajar kalian. Strategi yang kedua, disiplin dalam belajar. Disiplin dan tekun adalah kunci dari segalanya. Disiplin sangat diperlukan dalam belajar. Dengan sikap disiplin, maka kalian dapat mengatur waktu dalam hal apa saja dan apa saja yang akan dipelajari. Berikutnya, belajar secara kelompok ini juga penting. Belajar kelompok itu dapat menjadi kegiatan belajar menjadi menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berbeda di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa. Kalau belajar kelompok itu tidak didampingi oleh orang dewasa, kemungkinan besar belajar kelompok itu akhirnya akan hanya digunakan untuk media ngobrol atau ngerumpi atau bermain bersama. Maka perlu pendampingan, ya. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang kurang pandai itu mengikuti yang pintar, sehingga juga akan menjadi pandai, ya. Yang kurang pandai itu akan menjadi lebih pandai juga. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun belum dijelaskan oleh guru. Berikutnya, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat kalian baca dimanapun kalian berada. Namun,
Catatan tersebut jangan dijadikan media menyontek karena dapat merugikan kita sendiri. Kelima, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Jadi dalam belajar itu kita juga memiliki target ya. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Strategi berikutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang lain yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum diketahui atau dipahami. Semakin banyak ditanya, maka kita akan dapat semakin ingat dengan jawabannya. Berikutnya, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering kita lakukan oleh pelajar itu belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau begadang, atau membuat contekan, atau sistem kebut cepat ya. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak, sehingga akhirnya kalian bisa mengantuk saat ujian kurang fokus ya. Berikutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari menyontek ketika sedang mengerjakan soal, ulangan, atau ujian. Menyontek itu dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Jadi jujur itu adalah yang sangat baik yang harus kita perjuangkan. Berani jujur itu kita hebat ya. Jadilah seorang pemimpin, latihan rasa tanggung jawabmu. Jadi latihlah rasa tanggung jawabmu. Misalnya, apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajaklah beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Berikutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru atau kepada teman atau kepada orang tua apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Kerjakan PR. Mengerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan apapun atau menunda-menunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Ya. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pekerjaan yang telah diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak
Waktu yang terbuang hanya untuk mempelajari, jadi kita tidak membuang-buang waktu terlalu banyak. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyaklah belajar, berlatih, atau mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malah menjadi pintar dan lebih menyukai dia banding dengan teman-teman kalian yang sebelumnya. Ya, maka untuk belajar pelajaran yang kurang dimengerti atau yang sulit atau yang ditakuti itu jangan ditinggalkan, tetapi malah harus dipelajari, sering dipelajari berulang-ulang ya. Dan akhirnya nanti kalian akan menjadi menyukai pelajaran itu. Jangan suka menyontek teman. Kalau menyontek kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan akan mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai baik. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru, atau mengidolakan atau meniru ya. Misalnya kalau kalian mengidolakan seorang guru, misalnya guru bahasa Indonesia, guru matematika atau guru apapun, dengan mengidolakan kemudian kalian meniru, itu akan lebih mudah mempelajari. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Ya, jadi kalian boleh juga metode imitasi, di mana meniru perilaku yang baik itu sebaiknya kita tiru, etika yang baik juga kita tiru, tradisi-tradisi yang baik itu juga kita tiru. Jangan yang perilaku jelek, kemudian tradisi yang kurang baik, etika yang kurang baik ditiru, tetapi yang baik boleh kita imitasi atau kita tiru, ya. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa yang saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan. Dengan pilihan tersebut, maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai, atau yang sederhana dulu, atau yang mudah dulu, atau yang gampang dulu. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Sering-seringlah praktis atau latihan. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Jadi banyak latihan itu akan membuat kalian mahir ya. Kalian pintar atau kalian pandai. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya sehingga akan menjadi lebih mudah. Kemudian fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan.
atau hal ya dalam satu waktu, maka kita harus tetap fokus. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang, baik itu istirahat, belajar, makan, dan bermain itu harus seimbang, ya, supaya kalian tetap sehat. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tidak terasa badan kita membutuhkan masukan energi dan tambahan yang bisa didapatkan dari makanan ataupun istirahat yang kita perlukan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik dan berimbang, badan kita menjadi segar setiap hari dan tidak sering mengantuk di kelas atau saat pelajaran. Selain itu, strateginya kita juga bisa menggunakan media dan sumber-sumber yang sesuai atau relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, hasilnya kemungkinan juga belum tentu maksimal, maka kita perlu mencari sumber-sumber lain untuk belajar, ya. Misalnya melalui internet, melalui koran, melalui buku lain, majalah, ya, atau sumber-sumber yang lain dari orang tua atau dari teman. Untuk itulah sumber dan media belajar itu sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Selain itu, jangan lupa juga kita mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak berdoa, karena selain dari segi religinya kita berdoa, ya, hal tersebut juga dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Di dalam masa pandemi ini, ya, terutama pandemi yang mewabah COVID-19, maka kita dituntut mau tidak mau dipaksa untuk belajar secara daring atau pelajaran jarak jauh. Sedangkan dalam belajar secara daring itu banyak sekali tantangan-tantangannya. Maka tantangan-tantangan ini kita harus bisa mengatasinya. Tantangan-tantangan apa saja sih yang terdapat saat kita belajar daring? Itu misalnya suasana belajar yang kurang kondusif, ya, terlalu banyak tugas sekolah, mudah mengantuk, merasa jenuh dan terisolasi, kurang pendampingan dari guru. Ini adalah tantangan-tantangan, contoh-contoh tantangan saat kita PJJ atau belajar di rumah. Maka tantangan-tantangan ini harus kita hilangkan. Bagaimana sih solusinya? Jadi menghadapi tantangan-tantangan belajar secara daring itu bisa kita lakukan yang pertama, supaya kita nyaman dalam belajar, buatlah ruangan itu yang nyaman, bersih, ya. Sehingga kita berada di ruangan itu, di ruangan dalam belajar itu kita senang dan dapat fokus, nyaman, ya. Begitu juga tetap jaga komunikasi dengan guru. Bagaimana kita menjaga komunikasi dengan guru? Biasanya, ya, secara daring itu tiap-tiap kelas itu pasti memiliki grup WA dengan Bapak Ibu guru bidang studi. Maka ada informasi apapun yang melalui WA itu kalian harus perhatikan. Setiap saat buka WA-nya, ya, supaya terjadi komunikasi dengan guru. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, di dalam grup mata pelajaran, grup WA guru dalam mata pelajaran itu, jangan memposting hal-hal yang tidak baik. Begitu juga tutur kata dan etika dalam komunikasi itu kalian juga harus jaga, ya. Karena apa? Kalau kalian itu menyampaikan sesuatu atau memposting sesuatu dalam media sosial melalui WA atau Facebook ataupun yang lain, itu seluruh dunia akan tahu, ya. Dan jejak digital kalian itu bisa dilihat oleh semua orang sedunia. Dan apa dampaknya?
pasti kalian dampaknya akan mendapatkan ya cibiran-cibiran dari orang lain. Maka gunakan media sosial yang saat ini baru kita pakai untuk sarana dan prasarana daring atau belajar PJJ, itu kalian harus bijaksana memanfaatkannya. Ya. Kemudian atur waktu belajar. Jadi belajar kalian atur dengan baik sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh sekolah. Selain itu, kalian juga bisa membuat kelompok belajar kecil. Dengan kelompok belajar kecil ini, kelompok-kelompok belajar yang kalian buat sendiri ya, maka kalian tidak jenuh karena ada teman belajar. Bukan berarti kalian harus kumpul datang dengan teman-teman, itu tidak. Kalian bisa mempergunakan media Google Meeting ya untuk belajar kelompok dengan teman. Kalian bisa sebagai hostnya memanggil teman-teman, jangan terlalu banyak, misalnya 4 orang atau 5 orang. Di sini kalian bisa belajar kelompok saling bertukar pikiran ya. Begitu juga kalian bisa bertanya atau menghubungi Bapak Ibu guru melalui telepon ya. Bisa juga kalian membuat Google Meet, memanggil Bapak Ibu guru, memanggil teman-teman untuk belajar bersama. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam kita ber-PJJ atau belajar secara daring. Maka mau tidak mau harus kita paksakan sendiri ya, supaya kita dapat menghindari atau memberikan solusi tantangan-tantangan yang ada di saat kita belajar daring atau belajar di rumah atau PJJ ya. Jadi dalam kondisi pandemi ini, jadilah kalian itu siswa yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam belajar. Dan akhirnya nanti kalian akan menjadi siswa yang unggul, ya. Karena bisa mengatasi kondisi saat ini, yaitu saat kondisi pandemi ini, mau tidak mau kita akan tetap harus daring. Selamat belajar. Sukses selalu. Sekian materi yang Bu Sri sampaikan tentang cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua, dan salam AMDG.